Oknum TNI Angkatan Laut, AL, pembunuh bos rental, Kelasi Kepala, KLK, Bambang Apri Atmojo menangis, mengakui penyesalan telah menewaskan Ilyas Abdurrahman. Penyesalan itu dikatakannya dalam sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi dan terdakwa di Pengadilan Militer I08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Bambang mengaku tak ada niatan untuk membunuh. Dirinya mengakui kala itu tidak berniat melakukan kejahatan. Namun Bambang mengaku saat itu dirinya berniat membantu rekannya, yakni terdakwa 3 Sersan 1 Rafsin Hermawan yang tengah mencari mobil. Bambang juga menyebutkan saat kejadian orang tuanya baru saja meninggal dunia, mengutip YouTube Kompas TV. Karena pada saat itu orang tua kami baru 20 hari meninggal dunia dan pada malam itu niatnya kami bukan membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan mobil, ujar Bambang. Bambang mengucapkan penyesalan atas perbuatannya yang berakibat hilangnya nyawa Ilyas. Bambang mengakui meletuskan tembakan dari senjata api yang ia bawa lantaran merasa terdesak. Dirinya juga berharap Ilyas masih hidup. Di sisi lain dirinya terus meminta maaf pada anak korban. Ya, kami harapkan korban masih hidup dan anak korban mau menerima maaf kami. Kami menyesal, kami tidak ada niat untuk membunuh. Semua terjadi karena terdesak. Kami sudah meminta maaf kepada keluarga korban tetapi ditolak, jelas Bambang. Bambang menangis atas penyesalannya dan terus merasa bersalah pada keluarga korban. Sangat menyesal sampai saat ini masih merasa bersalah, kami masih bersalah kepada almarhum dan anak-anak korban, kata Bambang lagi. Sebelumnya anak-anak bos rental mobil Ilyas menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI Angkatan Laut, AL, yang telah membunuh sang ayah. Ketiga oknum TNI AL yang terlibat dalam tewasnya Ilyas, yakni terdakwa Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, terdakwa Sersan 1 Akbar Atli, dan terdakwa Sersan 1 Rafsin. Permintaan maaf ketiga oknum TNI AL tersebut dilakukan dalam sidang di Pengadilan Militer Jakarta, Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Awalnya, tim penasihat hukum meminta izin kepada majelis hakim agar klien mereka diberi waktu meminta maaf kepada 2 anak Ilyas, yakni Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra. Bila diperkenankan mohon izin, terdakwa ingin meminta maaf, kata tim penasihat hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I08 Jakarta, Cakung, Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Mendengar permintaan, Hakim Ketua Letnan Kolonel Cek Arif Rahman lalu menanyakan pengajuan permintaan maaf kepada Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra, dikutip dari tribunjakarta.com. Arif menyatakan permintaan maaf ketiga terdakwa tidak menghilangkan tindak pidana pembunuhan dan penadahan dilakukan. Lantas, Agam sempat menolak permintaan maaf dari ketiga oknum TNI AL. Alasannya, terdakwa baru boleh mengajukan maaf saat sidang perkara berakhir atau hakim sudah menjatuhkan vonis. Mendengar penolakan dari anak korban, ketiga terdakwa yang dihadirkan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Militer I08 Jakarta hanya diam tanpa mengucap apapun. Agam mengatakan tindakan ketiga terdakwa yang sudah membunuh dan menggelapkan mobil sang ayah bukan hanya merugikan dirinya dan sang adik, tapi juga banyak kerabat lain. Pasalnya, semasa hidup sang ayah membiayai pendidikan sejumlah kerabat, sehingga kepergiannya akibat ditembak oknum anggota TNI AL turut membawa duka cita mendalam bagi keluarga besar. Setelah perkara ini selesai baru boleh minta maaf, Yang Mulia. Karena korbannya bukan kami saja, banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan, ujar Agam.